adalah manajemen laboratorium, akan menjelaskan mengenai alat-alat dan juga laboratorium yang kami dapatkan, yaitu Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi Dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Fadila Nur Cahyani. Nama saya Masyari Yahya. Nama saya Sylvia Aulia. Nama saya Salma Nadia. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan aku Dila. Di sini aku akan menjelaskan mengenai Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi Dasar. Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi Dasar merupakan tempat untuk penelitian, praktikum, serta pengembangan mahasiswa dalam bidang elektronika dan juga instrumentasi. Di sini ada banyak sekali alat yang bisa kita temui, termasuk catur daya, multimeter, osiloskop, AFB, dan juga digital trainer. Nah, di sini kami juga menerapkan banyak sekali K3 yang tentunya sangat aman dan juga mendukung berbagai aktivitas mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai berbagai alat yang akan dijelaskan secara spesifik. Tonton terus videonya. Halo semuanya, kita sudah sampai di alat yang pertama nih. Alat pertama yang kita observasi adalah catur daya atau power supply. Jadi catur daya atau power supply ini alat yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC, yang kemudian tegangan ini banyak digunakan di berbagai praktikum elektronika. Nah, sumber energi dari catur daya sendiri berasal dari listrik AC. Dalam penggunaannya terdapat potensi bahaya seperti sengatan listrik dan juga konsleting apabila alat digunakan tidak sesuai dengan prosedur. Pada alat ini tersedia SOP atau petunjuk penggunaan berupa label dan buku manual yang sedang saya pegang sekarang. Berdasarkan observasi, SOP penggunaan catur daya sudah cukup dipatuhi, namun masih diperlukan pengguna yang langsung mengatur tegangan tinggi pada saat menyalakan catur daya itu sendiri. Padahal seharusnya catur daya diatur dari tegangan paling rendah sampai tegangan paling tinggi. Halo, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari alat yang bernama multimeter. Nah, di sini ada alat yang bernama multimeter yang saya pegang ini. Di sini multimeter berfungsi untuk mengukur arus, tegangan, serta hambatan. Di mana di sini tersedia saklar yang berfungsi untuk mengukur arus, tegangan, serta hambatan. Nah, di sini terdapat probe yang berkutub negatif dan positif. Pada kutub positif ini berfungsi untuk mengukur tegangan dan arus. Nah, multimeter ini menggunakan sumber baterai yang dimana ada di dalam multimeter ini sendiri. Kita dapat mengendalikan resiko ini dapat dengan menghubungkan probe sesuai penggunaannya, yaitu untuk mengukur arus kita masukkan pada probe arus dan tegangan pada tegangan. Lalu di sini saya akan menjelaskan alat selanjutnya, yaitu digital trainer. Digital trainer ini berfungsi sebagai alat atau media praktikum pada praktikum elektronika dasar 2 sebagai rangkaian digital. Alat ini berfungsi untuk menghubungkan komponen logika pada digital trainer. Nah, kita dapat memasukkan IC pada breadboard yang tersedia pada digital trainer. Kemudian di sini terdapat beberapa gerbang logika juga seperti AND, OR, NOR, SOR, dan AND. Nah, di sini terdapat beberapa rangkaian seperti default block dan juga backbox yang input, sinyal input kotak, dan sumber tegangan. Nah, pada alat ini minim sekali risiko karena di rangkaian ini menggunakan rangkaian listrik DC. Pada digital trainer ini kita ditemukan SOP atau buku panduan di dalam arusnya. Namun kita mengetahui cara penggunaan dari digital trainer ini melalui asistensi pada saat praktikum pada elektronika kedua. Alat berikutnya yang akan saya observasi adalah osiloskop digital. Jadi osiloskop digital merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan dan menganalisis bentuk gelombang sinyal listrik pada layar secara digital. Jadi outputnya merupakan sinyal kotak. Prinsip kerja osiloskop digital yaitu menangkap sinyal listrik pada rangkaian, kemudian mengubahnya menjadi tampilan grafik gelombang pada layar, sehingga dapat dianalisis besar tegangan, frekuensi, maupun bentuk sinyalnya. Sumber energi alat ini berasal dari listrik AC. Potensi bahaya pada penggunaan osiloskop digital adalah yang pertama ada sengatan listrik, yang kedua kerusakan probe, yang ketiga kerusakan alat.
apabila digunakan melebihi batas tegangan yang ditentukan. Kemudian pada alat ini terdapat SOP atau petunjuk penggunaan berupa buku manual seperti yang sedang saya pegang ini. Aktivitas utama alat ini adalah menganalisis sinyal listrik pada rangkaian dengan tingkat risiko yang sedang. Kemudian pada pengendalian risiko dilakukan dengan cara memeriksa probe sebelum digunakan, mengukur skala tegangan, serta memastikan sambungan kabel aman sebelum alat dibuka. Hari ini saya akan menjelaskan elektronika dasar, yaitu arbitrary function generator. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan sinyal gelombang listrik seperti gelombang sinus, kotak, dan juga segitiga. Prinsip kerja AFK sendiri yaitu membangkitkan sinyal listrik dengan frekuensi, amplitudo, dan frekuensi tertentu yang kemudian disalurkan ke suatu rangkaian elektronika sebagai sinyal masukan atau input. Lalu untuk sumber energi dari alat ini yaitu menggunakan listrik. Potensi bahaya dari AFG sendiri yaitu dapat konsleting, outputnya tegangan yang terlalu besar, serta kerusakan pada komponen rangkaian apabila pengaturan alat tidak sesuai. Pada alat ini tidak ditemukan SOP tertulis. Namun terdapat petunjuk penggunaan dari dosen atau laboran saat praktikum berlangsung. Aktivitas utama alat ini adalah memberikan input pada rangkaian elektronika dengan tingkat resiko yang sedang. Pengendalian resiko dilakukan dengan cara menggunakan alat sesuai arahan pembimbing, mengatur frekuensi dan amplitudo sesuai kebutuhan, serta memastikan kabel output terpasang dengan benar sebelum alat digunakan. Halo semuanya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan alat yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, penjelasan yang begitu informatif dan tentunya teman-teman juga pasti sedikit mempunyai wawasan mengenai alat-alat apa saja yang ada di laboratorium elektronika dan instrumentasi dasar. Nah, setelah ini kita akan sama-sama membahas tentang aspek ketiga yang kita amati. Observasi yang pertama yang tentunya yang paling penting adalah penggunaan jas laboratorium. Nah, pada laboratorium ini kondisi sebagian praktikal menggunakan jas lab, namun sebagian besar ada juga yang tidak menggunakan jas lab. Resiko dari teman-teman praktikal yang tidak menggunakan jas lab salah satunya adalah cedera ringan dan pakaian yang terkena percikan solder seperti itu. Untuk aspek yang kedua menggunakan penggunaan sarung tangan. Nah, berbeda dengan jas lab tadi, sarung tangan ini jarang sekali digunakan teman-teman, banyak sekali yang lalai dan tidak menggunakan sarung tangan. Resiko yang kita dapatkan ketika kita tidak memakai sarung tangan yang tentunya adalah luka apabila kita melakukan penyolderan. Aspek yang ketiga merupakan penggunaan kacamata keselamatan. Pada kacamata keselamatan ini pada laboratorium kami masih jarang sekali digunakan. Untuk resikonya tentu saja percikan timah yang dapat mengenai mata dan juga membahayakan. Untuk aspek yang keempat yaitu kondisi kabel listrik. Pada laboratorium kami kondisi kabel dalam keadaan baik dan juga rapi, namun ada beberapa kabel yang tentunya sudah tercopot dan penggunanya tidak bisa digunakan lagi. Untuk resikonya tentu saja adalah konsleting kabel, apalagi sangat berbahaya jika praktikan menginjak kabel tersebut. Untuk aspek yang ketiga merupakan kebersihan area kerja. Pada laboratorium kami kebersihan area praktikum ini cukup bersih. Untuk resiko dari area praktikum yang kotor tentu saja komponen tercecer yang tersandung kabel. Oleh karena itu kita wajib menjaga area kerja kita yaitu area praktikum. Untuk aspek yang keenam merupakan ketersediaan aprak. Sejauh ini menurut observasi kami di sini sangat lengkap untuk aparatnya tersendiri. Resiko jika terjadi kebakaran listrik maka bisa kita atasi dengan menggunakan apar. Untuk aspek yang ketujuh tentunya adalah ketersediaan kotak P3. Pada laboratorium kami kotak P3K ini tersedia, namun untuk isinya sendiri belum lengkap. Untuk risiko sendiri apabila terjadi hal yang tidak diinginkan pada praktikan, kita bisa melakukan pertolongan pertama dengan menggunakan kotak P3K. Aspek yang kedelapan adalah simbol atau rambu keselamatan. Pada laboratorium ini terdapat beberapa rambu keselamatan, namun masih belum lengkap. Untuk risikonya tersendiri apabila nanti
pengguna kurang memahami bahaya bisa membaca dan juga memahami melalui rambu-rambu keselamatan. Aspek yang ke-9 merupakan jalur evakuasi. Untuk di laboratorium elektronika dasar ini tersedia dan juga tidak terhalang oleh apapun. Ada banyak sekali rambu-rambu evaluasi yang bisa kita saksikan di sini nanti. Untuk resikonya yaitu hambatan saat keadaan darurat, kita bisa melihat rambu-rambu evakuasi yang ada di sini. Untuk aspek yang ke-10 merupakan ventilasi laboratorium. Untuk kondisinya sendiri, ventilasi cukup baik dan juga bisa menjaga kenyamanan dan juga aktivitas percobaan dari mahasiswa. Untuk risikonya sendiri, udara panas dan juga asap solder yang tentunya akan mengganggu mahasiswa. Untuk pengendaliannya sendiri adalah menambah ventilasi dan juga exhaust fan yang tentunya akan membuat kita merasa nyaman.